Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Inilah satu-satunya peneliti AI asal Indonesia di Google DeepMind. Jadi ini peneliti AI ya yang berasal daripada Indonesia, dan satu-satunya ini orang Indonesia yang berada di Google DeepMind guys. Nah, memang banyak ya orang-orang pintar daripada Indonesia ini, ilmuwan-ilmuwan yang hebat, bahkan juga berada di institusi terkemuka dunia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Oh, ini dia ya. Halo, saya Adi. Saya ilmuwan di bidang AI di Google DeepMind dan di London. AI, dan ya? Saya sudah bekerja di sini hampir 8 tahun. 8 tahun sudah. Hebat-hebat Benny, orang Indonesia. Satu-satunya ya di bidang AI di markas DeepMind ya, Google DeepMind. Jadi bidang saya adalah Natural Language Processing. Itu gimana caranya AI bisa memproses bahasa manusia gitu. Jadi salah satu aplikasinya ya zaman sekarang ya, aplikasinya itu adalah chatbot gitu. Jadi gimana caranya AI bisa menjawab pertanyaan manusia gitu. Kalau ada suatu hal yang manusia nggak ngerti, bisa nggak sih jelaskan konsep ini gitu. Nah, itu AI bisa membantu kita akan menjelaskan konsep yang kita sebelumnya nggak ngerti. Jadi dulu saya skripsi di ITB, satu teknik informatika tahun 2012. Itu belum tahu banyak tentang AI. Dulu kalau mikirin AI cuma pernah nonton film kayak Terminator yang kayaknya serem nih gitu, tapi kayaknya masih jauh lah, masih sangat jauh gitu AI sepintar itu. Nah, terus tapi kayaknya seru, bidangnya seru dan up and coming, jadi saya skripsinya di bidang AI. Hebat-hebat ya orang-orang Indonesia. University of Oxford. Di Oxford, di Carnegie Mellon, saya merasa pelajaran mereka jauh lebih susah dari yang saya S1 di ITB, lebih susah, lebih mendalam, lebih matematis, dan banyak juga culture shock kan dari belajar, dimana kalau kuliah di sini cenderung lebih individual gitu. Semester pertama saya di Oxford, term pertama saya ada 2 mata kuliah yang gagal, yang nggak lulus. Salah satunya adalah mata kuliah machine learning gitu. Jadi ya sempat mikir, wah gimana ya, kayaknya susah banget nih machine learning. Tapi saya mikir kalau ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, dan ya jadi pakar machine learning pasti susah gitu. Namanya kan baru mulai belajar. Jadi saya memutuskan untuk tidak putus asa dan tetap ya udah nggak apa-apa, gagal pertama, kita coba lagi next time. Terus ambil mata kuliah machine learning lagi, dan yang berikutnya dapat nilai yang bagus gitu. Jadi ya justru emang perjuangannya berat, tapi ya harus diniatkan, dan ya nggak apa-apa dengan kegagalan. Dulu tahun 2012-2013 itu awal-awal, jadi kan sekarang AI boom ya sekarang. Nah, jadi model AI-nya itu sebenarnya itu udah dikembangkan dari tahun 2012-2013 itu. Ini keren banget, ini revolusioner gitu kalau di bidang AI, Deep Neural Network ini. Jadi saya mikir, wah ini sangat keren. Ini masa depan gitu. Saya nggak tahu masa depan AI ini akan datang kapan. Ternyata lebih cepat dari yang saya pikirkan. Tapi saya dari tahun 2013 itu udah tahu, ini masa depan. Saya harus jadi bagian dari masa depan AI. Master ya. Memang berprestasi. Oxford untuk supervisor saya dulu di Oxford pas saya master itu, beliau nerima saya di Oxford jadi sebagai murid doktoral dan dikasih beasiswa penuh. Jadi itu, dan beliau itu dia profesor di Oxford, dan dulu beliau juga kerja di DeepMind gitu. Jadi saya udah kenal sama beliau dari sebelumnya, kita udah pernah kerja sama produktif, dan ya saya suka kerja dengan beliau suka kerja dengan saya. Nah, jadi beliau ngasih kesempatan, gimana kalau bisa PhD di Oxford, doktoral di Oxford, sambil kerja di DeepMind. Dunia AI gitu ya.
sekarang memang ini itu kan memang berkembang pesat. DeepMind itu research lab AI yang sangat keren, yang terbaik di dunia mungkin sekarang, dan dari dulu juga. Dan saya ngerasa oke, ini adalah kesempatan yang sangat langka gitu untuk gimana bisa dokter sambil kerja di research lab AI. Jadi nggak cuma belajar teorinya tapi juga aplikasinya gitu di DeepMind sekaligus dua-duanya. Aplikasinya sangat banyak ya, dan menurut saya di masa depan akan lebih banyak lagi karena sekarang masih AI yang pintar itu masih cenderung baru gitu ya. Jadi akan lebih banyak lagi. Tapi contoh beberapa aplikasi, mungkin sekalian bahas contoh untuk aplikasi untuk Indonesia ya. Jadi contohnya di Indonesia itu kan negaranya kepulauan gitu kan. Jadi banyak kesenjangan di antara kota-kota besar dan mungkin di pelosok-pelosok yang di pulau-pulau yang susah dijangkau. Jadi contoh konkret yang pertama adalah saya pernah bikin machine learning summer school, AI summer school. Itu dulu tahun 2019. Jadi mungkin sebelum AI se-booming sekarang ya, tahun 2019. Saya bikin di Jakarta gitu. Dan ada sekitar 3 atau 4 kolega Google, ada juga beberapa dari Meta, dari Facebook yang pada terbang ke Jakarta. Dan karena kami bisa undang karena kami kenal langsung gitu dengan mereka. Sekarang ada pakarnya sudah ya. Langsung terus di Google DeepMind nih. Chatbot seperti Gemini ini bisa digunakan untuk phishing, hoax, dan juga serangan cyber secara otomatis. Indonesia perlu regulasi ketat dan literasi digital agar kondisi dunia cyber Indonesia menjadi aman. Dan tentunya mengambil langkah yang proaktif, kita berharap Indonesia dapat memanfaatkan kontribusi peneliti seperti Adi Guna Kunchoro untuk memperkuat inovasi AI lokal, sambil juga kita meminimalkan ancaman kejahatan digital. Keren loh, anak Indonesia ya. Sebagai researcher Indonesia di bidang AI, satu prinsip yang saya pegang dan juga menjadi saran untuk teman-teman semua yang ingin berkarir di bidang AI adalah jangan takut untuk bermimpi. Kita harus bermimpi yang tinggi, kita harus berani bekerja keras untuk menggapai mimpi tersebut, jangan takut gagal, dan tahan banting. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi begitulah dia kata-kata daripada Adi ya, researcher di bidang AI ini ya, yang merupakan satu-satunya orang Indonesia yang bekerja lah gitu kan di Google DeepMind ini ya, bagian bidang AI gitu kan. Jadi memang hebat-hebat ini kan orang-orang Indonesia gitu ya, bahkan juga berada di institusi yang hebat di dunia, prestasinya pun tidak main-main gitu. Jadi mungkin selepas ini akan ada lebih banyak lagi gitu kan orang-orang Indonesia ini yang akan terlibat langsung gitu ya dengan teknologi hebat di dunia ini. Sekarang saja pun sudah banyak gitu kan orang-orang Indonesia yang membangunkan teknologi hebat ini. Oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.